LDP atau Liberal Democratic Party menguasai Jepang selama 7 dekade, selama 69 tahun sejak tahun 1955. Institutional Revolutionary Party menguasai parlemen, pemerintahan Meksiko selama 71 tahun. Partai Tindakan Rakyat atau People Action Party menguasai pemerintah Singapura selama 65 tahun sejak tahun 1959. Tiongkok dikuasai Chinese Communist Party (CCP) sejak tahun 1949, yang kemudian mereka CCP ini mendirikan negara People Republic of China, Republik Rakyat Cina. Partai Komunis Tiongkok menguasai pemerintahan Tiongkok selama 75 tahun. Dengan memetode beberapa bentuk pemerintahan, maka kehadiran one party country di Indonesia bukan hal yang buruk jika dibandingkan dengan multi partai atau partai kecil-kecil yang diakomodir di parlemen. Ternyata suara mereka berisik. One party country ada dua model. Yang satu memang hanya satu partai saja, yang lainnya ada beberapa partai di negara tersebut, namun ada satu partai yang dominan, menguasai lebih dari 85% suara masyarakat. Yang kedua ini cocok untuk Indonesia. Mengapa Bosman kali ini membahas one party country cocok untuk Indonesia? Hal ini berangkat dari apa yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang sejalan dengan pemikiran New Mind, di mana cara bernegara di Indonesia yang cocok itu adalah satu partai besar menguasai dan mengendalikan perpolitikan di tanah air, mengingat banyak yang sudah dipelajari dan dipertimbangkan untuk hal tersebut. Hal ini juga Bosman sudah jelaskan di podcast lama bersama Pak Gita Wirjawan tentang one party country ini. Namun secara tidak sengaja, maaf ya, saya yakin apa yang Pak Jokowi lakukan adalah tidak sengaja saat ini, yaitu tanpa melakukan kajian mendalam. Namun kalau sejalan dengan semesta punya rencana, ya jadi aja tuh. Jadi kita sepakat bahwa Pak Jokowi punya rencana atau punya strategi untuk mengamankan politik Indonesia dengan membuat koalisi Indonesia Maju, di mana di dalam video narasi sebelum-sebelum ini Bosman sudah mengatakan bahwa Kim bisa jadi partai politik yang menaungi para underbow partai politik di bawahnya. Mengenai bentuk payung politik ini, kita bisa meniru Golkar, di mana Golkar adalah payung politik besar dari ormas dan organisasi besar seperti Kosgoro, Soksi, MKGR, KPPG, AMPG, FKPPI, dan banyak lagi. Kalau nggak salah 10. Jadi kalau dibangun semacam Golkar di atas partai Kim Plus bisa saja, yaitu misalnya menjadi Partai Indonesia Maju Bersama, misalnya namanya nih. Maka Pak Jokowi bisa menjadi ketua partai Kim Plus ini yang terdiri dari partai Kim, tim pemenangan 2024, ditambah partai P3, PKB, Nasdem, dan PKS. Partai Kim beraliran nasionalis agamis, di mana oposisinya yaitu PDIP beraliran sosialis. Langkah pertama tentunya meletakkan orangnya Kim di Kemenkumham. Setelah itu menyelesaikan wilayah-wilayah seluruh Indonesia agar Kim Plus menang pilkada. Kalau perlu lawannya hanya kertas putih sebanyak-banyaknya. Setelah memenangkan 96% wilayah, maka membentuk payung besar partai koalisi di dalam wadah partai politik besar yang dikerjakan di tahun 2025. Pak Jokowi yang sudah tidak menjabat sebagai presiden, waktunya sangat cukup untuk merapikan partai baru tersebut, di mana rencana besar Indonesia Emas 2045 akan menjadi lebih mudah dijangkau dengan hanya payung satu yang besar yang akan mengawal Indonesia mungkin hingga tahun 2070 atau seterusnya berkuasa, sehingga kalau ingin menjabat sebagai pejabat publik harus bernaung di Partai Indonesia Maju. Kita bisa lewat underbow-nya, misalnya Golkar kah, Gerindra kah, semua bisa. Berkarir di dalam, kemudian ketika pilkada, ya tidak perlu ada pilkada selain pilkada pemilihan gubernur. Karena bupati, wali kota, ya kader-kader partai Kim Plus yang berprestasi saja. Di voting di dalam partai, tidak usah ada pilkada, wali kota, dan bupati lagi. Hal ini akan menghemat biaya negara. Pilkada hanya ada gubernur dan pilpres saja. Lebih simpel, lebih murah. Dan untuk itu semua sahabat, Bosman tunggu komentarnya, pro dan kontranya atas single party country ini. Peace.